Cerita ini aku tulis sendiri berdasarkan pengalamanku sendiri. Aku akan membagikan kisahku melalui cerita bergambar. Aku akan menceritakan tentang alarm berbunyi. Memang, aku selalu mengatur alarm jam 3 pagi. Tak lain dan tak bukan, aku punya tujuan tersendiri tentunya. Aku bergegas bangun dari tempat tidurku. Ku kenakan celana panjangku untuk bersiap-siap keluar rumah, menentang dinginnya angin malam. Karena ibuku selalu berjalan kaki menuju ke pasar sendirian, dengan membawa beban berat dagangannya di punggungnya. Jika dibayangkan, sungguh sangat luar biasa perjuangan ibuku. Dia rela bekerja keras siang dan malam seperti itu, hanya demi anak-anaknya agar bisa makan setiap harinya. Aku seperti ini hanya satu tujuanku, yaitu membantu meringankan beban ibuku. Ayahku hanya seorang buruh tani yang pekerjaannya hanya mencangkul. Dia juga memelihara hewan ternak seperti ayam dan kambing. Di samping itu, ibuku juga seorang petani dan pembuat toge. Memang kehidupan kami sangatlah sederhana, sehingga aku tumbuh besar dengan terbiasa hidup apa adanya. Sampai detik ini, aku terbiasa hidup mandiri dan menjadi pribadi yang pemberani. Cerita berawal dari kebiasaanku mengantarkan ibuku ke pasar dengan menggunakan motor kakakku. Maklumlah, aku tidak punya motor sendiri. Aku tidak meminta kepada orang tua, selayaknya teman-teman kepada umumnya, karena aku sadar bagaimana keadaan ekonomi keluargaku. Kubulatkan tekadku, kuhempas semua rasa takutku, dan aku tidak menghiraukan dinginnya angin malam. Hanya satu tujuanku, yaitu membantu meringankan beban ibuku. Hari-hari berlalu, semua nampak biasa saja, sampai suatu ketika, tepatnya di hari Kamis, tanggal 23 April 2020, yaitu lebih tepatnya malam Jumat Kliwon. Aku mengantarkan ibuku seperti biasanya, tapi aku merasakan keanehan. Perasaanku tiba-tiba kacau dari tadi saat keluar rumah. Pikiranku tiba-tiba terbayang-bayang sosok-sosok menyeramkan. Namun, aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Alah, paling hanya halusinasi. Ujarku dalam hati. Setelah merasa cukup tenang, aku melanjutkan perjalananku menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, aku bergegas pulang. Di sepanjang jalan, aku tidak menemui orang sama sekali. Padahal, aku biasanya melihat orang membawa dagangannya ke pasar, entah itu menaiki kendaraan ataupun berjalan kaki. Kejanggalan bertambah saat aku memasuki gang masjid. Biasanya di situ ramai orang berjaga atau ngeronda. Karena memang saat itu kampung kami sedang ramai kasus pencurian dan pembegalan. Namun satu orang pun tak kujumpai. Aku masih berusaha menenangkan pikiranku dan juga hatiku sambil melanjutkan perjalananku menuju ke rumah. Dengan kondisi jantung yang masih berdebar sangat keras, aku memaksakan diriku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Saat melewati kuburan di tengah dusun, tiba-tiba ada sesosok ayam betina yang keluar entah dari mana, lalu menyeberang begitu saja. Sontak, aku sangat terkejut dan detak jantungku pun kian berdebar kencang. Siapa yang tak takut di tengah-tengah kuburan jam 3 malam tidak ada seorang pun, malah ada sosok ayam. Aku langsung memberhentikan kendaraan secara mendadak sampai tubuhku terpental ke depan. Untung saja aku tidak jatuh. Diriku sangat panik, tak tahu lagi mau berbuat apa. Tubuhku gemetaran, keringatku bercucuran. Suasana yang semula dingin seketika menjadi panas. Entah, aku pun tak tahu sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Aku menoleh ke sana kemari, mencari-cari ayam tadi. Batinku, aku akan bertanggung jawab kepada pemiliknya jika memang aku menabrak ayamnya. Namun, aku tidak menemui apapun. Yang nampak hanyalah deretan batu nisan yang tertata rapi. Aku terus mengatur pola nafasku agar aku tetap tenang dan terkendali. Aku memberanikan diriku sendiri untuk pulang menuju ke rumah.
Saat sampai di tikungan terakhir sebelum sampai di rumahku, aku melihat rumah tetanggaku nampak begitu menyeramkan. Entah kenapa, aku sangat takut. Entah itu dari pikiranku sendiri, atau itu memang ada sesuatu yang mengganjal. Bagaimana tidak menyeramkan? Rumah itu kurang pencahayaannya, halamannya luas, dan ada pohon durian di depannya. Juga ada pohon kelengkeng besar di depan sebelah barat. Rumahnya berbahan baku kayu, dengan ornamen ukiran di tengah-tengahnya. Nampak berkesan menambah aura mistis di rumah tersebut. Di depannya terdapat satu kursi dan dua ambin. Dari sorotan lampu motor, aku melihat seperti ada seorang yang duduk di salah satu ambin tersebut. Aku sangat terkejut dan sangat ketakutan. Aku pun menambah kecepatan kendaraan. Sesampainya di rumah, aku terus saja bertanya-tanya, bagaimana bisa jam 3 pagi ada ayam berkeliaran di kuburan sendirian tanpa teman-teman ayamnya. Dan bagaimana bisa si ayam itu menghilang dengan sangat cepat. Aku merahasiakan pengalamanku ini dari semua orang. Sampai pada hari berikutnya, aku memberanikan diri untuk menceritakannya kepada ibuku. Aku menceritakan dari awal kejadian. Ibuku menyimak dengan seksama. Aku melihat sepertinya ibuku ingin sekali memotong pembicaraanku. Sepertinya dia mau berkata sesuatu. Namun, dia mengurungkan niatnya dan kembali menyimak ceritaku sampai akhir. Setelah itu, ibuku pun berkata, "Itu adalah setan. Dia mencoba mengganggumu." Sontak, aku pun terkejut dengan perkataan ibuku. Dulu pernah ada kejadian seperti itu. Ada orang tua melewati kuburan itu. Sama seperti kamu, dia melihat ayam di waktu dini hari. Ayam itu berkeliaran tak wajar di kuburan. Lalu orang itu menangkapnya dan menggendongnya. Ayam itu sangat penurut, tidak seperti ayam liar biasanya. Meskipun misterius, namun dia tidak menghiraukannya. Dia pun kegirangan dan membawa ayam itu pulang. Sesampainya di rumah, ayam tersebut dikurungnya menggunakan kurungan bambu. Dan kurungan bambu itu dia lapisi dengan secari kain. Di dalam hatinya, ia berkata, "Alhamdulillah, dapat ayam gratis. Lumayan buat lauk nanti." Karena masih jam 3 pagi, dia pun melanjutkan tidurnya dan meninggalkan ayam itu di kurungan. Fajar telah tiba, adzan subuh pun mulai terdengar. Kakek itu bergegas bangun dari tidurnya. Dia ingin memberi makan ayamnya terlebih dahulu sebelum ia nanti akan menyembelihnya. Sungguh di luar dugaan dan di luar nalar manusia. Saat ia membuka kerudung ayam tersebut, ayam yang tadi malam dikurungnya sekarang telah menjadi kepala manusia dengan organ dalamnya yang disebut dengan kuyang.